kalau siklus perusahaan itu kadang-kadang masa krisis, dan justru yang paling penting dalam kondisi krisis kita harus sense of crisis itu harus tumbuh. Kalau masa krisis kita tidak ada sense of crisis tumbuh, itu akan tenggelam, akan redup, dan bahkan hilang. Pak Adi kan udah lama ya, jadi pebisnis gitu Pak. Ya. Ada nggak pengalaman atau cerita keputusan sulit mengambil keputusan dan bagaimana cara mengatasinya gitu yang pernah Bapak lakukan? Oh pasti pernah. Jadi orang memang kalau melihat kita ini yang enak, yang bagus-bagusnya aja. Iya, duitnya banyak. Ya duitnya banyak. Tidak tahu kesulitan. Iya. Ya kita sendiri atau saya sendiri pernah ngalami bahkan menggaji karyawan pun pernah kesulitan gitu. Nah tapi tentunya di tengah kesulitan itu tiba-tiba ada sesuatu yang bisa kita raih, kemudian tiba-tiba bisa membalikkan kondisi dan bahkan bisa tumbuh lebih bagus. Ya. Itu selalu ada. Jadi kalau siklus perusahaan itu kadang-kadang masa krisis, dan justru yang paling penting dalam kondisi krisis kita harus sense of crisis itu harus tumbuh. Kalau masa krisis kita tidak ada sense of crisis tumbuh, itu akan tenggelam, akan redup, dan bahkan hilang. Oleh sebab itu sense of crisis sangat penting sekali, dan kita dengan sense of crisis kita bisa mencari solusi-solusi. Ya, itu yang paling penting, dan harus lebih lebih tabah, lebih berusaha keras, itu harus terjadi. Nah, makanya orang kadang-kadang melihat cuma enaknya aja, yang sulit nggak tahu. Prosesnya nggak tahu ya. Ya, seperti itu. Nah, yang pasti pernah juga mengalami masa-masa sulit ternyata. Nah, kebetulan pada saat itu perbankan sangat membantu, wah luar biasa gitu. Bisa membalikkan keadaan. Bisa membalikkan keadaan. Alhamdulillah. Ya. Dan yang penting sekarang juga kalau saya ingin menitipkan juga proses digitalisasi automation ini menjadi penting kalau di industri ya. Karena kita mau tidak mau menjadi keniscayaan kita harus menerapkan teknologi itu. Contoh misalnya kalau kami di perusahaan tidak menerapkan digitalisasi, pada saat pandemi kemarin akan kesulitan. Nah kebetulan dengan digitalisasi itu kita bisa kerja di anywhere. Mau di rumah, mau di mana, kita bisa membuat keputusan, bisa approve, bisa semua. Untung kalau enggak kan kesulit, gimana kita mau ketemu sulit dan lain sebagainya. Nah, di sisi produksi pun juga demikian, automation itu menjadi keharusan sekarang ini, karena kita perlu meningkatkan daya saing. Pola pikirnya orang bilang, wah kalau gitu akan mengurangi tenaga kerja. Kenyataannya tidak, karena dengan meningkatkan daya saing kita, produktivitas kita bisa mengekspansi. Ekspansi bisnisnya, otomatis kebutuhan sumber daya manusia sumber dayanya bertambah juga. Daripada kita tidak melakukan teknologi itu, makin tenggelam, otomatis perusahaan akan tutup. Nah itu kan berat seperti itu. Nah itulah dinamikanya. Jadi intinya adalah kita harus agile, beradaptasi. Pak Adi, kalau pasti kesibukan Bapak kan luar biasa ya, pengusaha, terus aktif juga di asosiasi gitu. Bagaimana Bapak membagi waktu biasanya? Ada punya hobi tertentu nggak sih? Ya olahraga sih pasti ya. Olahraga sama teman-teman, happy itu menjadi balance. Keluarganya? Keluarga sama keluarga, weekend biasanya saya usahakan bersama keluarga, ya itu sudah pasti sebagai membalance kesibukan kita ya. Nah tapi yang paling penting menjalankan pekerjaan itu jangan stres. Nah kalau stres berat. Jangan stres kalau stres. Banyak masalah kita hadapi dengan tenang untuk mencari solusi. Nah, kalau kita ada masalah kemudian kita stres, tidak ada solusi, malah sakit. Ya Pak, betul Pak. Pak Adi, hobi olahraganya apa tadi Pak? Ya kebetulan teman-teman ngajak ya
sepeda ada, golf ada, jalan kaki juga ada. Tergantung komunitasnya masing-masing gitu. Siap. Ya, kebetulan ada komunitasnya sendiri-sendiri. Oke Pak, tadi kita ngomongin yang berat-berat. Ya. Sekarang kita ada permainan nih Pak. Ini kayak kuis, this or that. Jadi Bapak cuma menjawab salah satu dari 2 pilihan yang kita berikan Pak. Karena kita ID channel, maka kita juga ada kaitannya dengan ini Pak, dengan investasi gitu. Ya. Pertanyaan untuk Bapak nih. Ya. Pilih investasi, pasar modal atau properti? Saya pasar modal. Pasar modal. Ya. Sahamnya banyak kayaknya Bapak nih. Enggak lah. Cuma saya jangka panjang. Saya enggak trader. Oh. Jadi saya lihat yang punya basic bagus ya saya koleksi aja gitu. Oh, udah lama Pak jadi investor? Jadi kan jadi konglomerat kecil-kecilan. Oh iya, punya banyak perusahaan. punya. Iya, kita kan pemegang saham perusahaan banyak gitu. Iya. Oke. Oke, Pak. Dalam negeri atau luar negeri, Pak? Tadi sahamnya Bapak lebih banyak. Dalam negeri. Dalam negeri ya? Iya, dalam negeri. Ya. Oke. Kalau dalam keseharian, Pak, Bapak milih rapat singkat pagi atau rapat sore mendalam? Saya pagi. Pagi. Lebih suka pagi. Kenapa? Lebih segar. Lebih segar ya? Lebih segar. Kalau sore udah Sore udah capek, udah ini seperti itu ya. sama sih Pak. Ya. Pagi itu masih fresh. Energi masih full dan pikiran masih jernih. Ya. Bapak pilih nonton YouTube atau dengerin podcast? YouTube. YouTube. Sering nonton YouTube? YouTube. Apa yang disukai Pak? Apa? Yang sering paling disukai biasanya? Lagu jangan atau? Ya lagu juga, kadang-kadang lagu, kadang-kadang isu-isu terkini kan juga di YouTube kan seperti itu. Nah itu juga salah satu yang kita. Atau podcast yang di YouTube kayak kita ini. Iya salah satu ini kan termasuk kan. Iya. Podcast yang di YouTube kan gitu. Iya. Bapak kalau pensiun nih, pilih di desa atau di kota? Saya sih kepengennya ada aktivitas di desa ya. Oh desa. Tapi memang ya, meskipun tinggal di kota, tapi aktivitas di desa itu menjadi salah satu alternatif juga, karena menarik gitu. Gimana maksudnya? Ada variasi. Tinggalnya di Tinggal kota, tetap tapi di kota, tapi kan punya aktivitas lahan di desa. Gitu. Jadi tinggalnya tetap di kota, tapi punya aktivitas di desa. desa. Aktivitas di desa. Ya. Iya. Seperti itu. Menarik, Pak. Tapi boleh pensiun nggak? Boleh pensiun nggak? Atau malah nggak mau pensiun? Iya. Oke. Bapak kalau dalam mengambil keputusan, basisnya intuisi atau logika? Logika. Harus ada dasarnya. Dasarnya jelas, datanya jelas, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih akurat seperti itu. Kadang-kadang kalau intuisi, ya gambling seperti itu. Dalam mengelola tim, Bapak milih Superman atau super team? Super team. Ya. Jadi tidak ada Superman. Di dalam perusahaan semua kita tim seperti itu. Kalau tadi saya soal hobi, Bapak pilih sepeda atau pilih lari? Sepeda atau? Lari. Sepeda. Sering jauh Pak sepedanya yang road bike? Enggak, saya sepeda santai aja. Oh, keliling-keliling aja? Iya, keliling. Oh, iya. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Apa harapan Pak Adi terhadap dunia usaha di Indonesia dan sektor manufaktur khususnya dalam 5 tahun ke depan? Ya, jadi di industri manufaktur ini sebetulnya di Indonesia ini kan kontribusi terhadap PDB-nya termasuk sektor yang paling besar, hampir 20% ya, meskipun kurang ya sekitar hampir 19%. Tapi menurut saya kan terbesar. Nah, oleh sebab itu industri manufaktur ini harus menjadi lokomotif pertumbuhan di Indonesia dan harus ditunjang oleh semua kementerian lembaga. Jadi sinkron. Nah, kita berharap ini sehingga kita bisa meningkatkan yang cita-cita Presiden untuk hilirisasi, peningkatan nilai tambah dalam negeri, ini bisa peningkatan penciptaan lapangan kerja, ini menjadi satu hal yang bisa membangkitkan ekonomi. Itu penting menurut saya ya.
Dan ini harus tadi itu Indonesia Incorporated, semua pemangku kepentingan harus bersatu memikirkan ini dan harus saling menunjang, tidak bisa bertentangan. Kalau saya ibaratkan naik kereta ya di relnya itu harus satu rel, jangan ada rel yang kanan ke kiri dan lain sebagainya, bahkan ada yang guling Pak nanti bertentangan seperti itu, ada yang ke sana, ada yang ke belakang dan lain sebagainya, itu jangan. Jadi lokomotifnya satu, semua ikut di lokomotif itu dengan rel yang sama. Saya yakin Indonesia akan maju. Seperti itu. Tetap optimis ya Pak? Optimis. Indonesia maju. Gitu. Saya kira kita punya sumber daya yang banyak, tinggal bagaimana kita memanage sumber daya ini untuk maju. Siap Pak. Ya. Demikian tadi Sobat Investor dan Sobat Fundamental, banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Adi Lukman terkait dengan dunia usaha. Tetap optimis, Indonesia semakin maju ke depan. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi penonton setia Sobat Fundamental dan Sobat Investor. Sampai jumpa, saya Mas Sirom, undur diri. Terima kasih Mas.